Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ingin membahas tentang pemain dari timnas Indonesia yang kemarin habis bermain di pertandingan kompetisi Liga Eredivisie Liga Belanda. Dan aku mau ngobrol tentang Maes Hilgers tentunya, yang bulan ini tentunya juga habis bermain dengan timnas Indonesia. Dan ya, kemarin dia kembali melakukan debut sebagai starter setelah dia cedera tentunya habis dari timnas Indonesia. Nah, banyak dari kalian yang juga request ke aku untuk ya ingin membahas tentang Maes Hilgers. Ada apa dengan ya cederanya Maes Hilgers? Apakah cederanya parah? Dan itu cedera seperti apa? Nah, kemarin kan pas timnas bermain lawan Australia, kita bisa lihat kalau ya Maes Hilgers itu bermain sebagai starter. Dia bermain dengan Bang Jay dengan 4 back, 2 back di tengah, jadi Maes dan juga Bang Jay. Habis itu back kanan Kevin Dix dan back kiri Kelvin Verdong. Ya, kita tahu gimana perjalanannya pertandingan lawan Australia. Nah, kita 10 menit pertama bermain dengan sangat bagus. Dan ya, semua pemain bermain dengan sangat bagus juga. Habis itu, kita lihat kalau kita ya underperform, mainnya nggak bagus. Dan akhirnya kita kalah dengan skor 5-1. Nah, itu sedikit rangkuman singkat lah dari pertandingan Australia. Jadi kita semuanya sebagai tim, kalau aku lihat itu sangat underperform, mainnya nggak bagus. Dan ya, salah satu pemainnya juga termasuk Maes Hilgers tentunya. Ketika aku lihat Maes bermain lawan Australia, dia bermain juga sangat underperform, nggak bagus, dan dia keluar di menit babak kedua pokoknya. Babak kedua masih main Maes, habis itu dia keluar karena dia mengalami cedera. Ya, aku rasa cederanya Maes ini sudah ya dia rasain dari babak pertama. Nah, di situ Maes kena benturan dan aku rasa mungkin di saat benturan dengan pemain Australia dia ya cedera di groinnya. Ya, jadi Maes ini cedera di selangkangan kaki. Kalau di Eropa itu namanya groin, cedera groin. Nah, cedera groin ini cedera yang ya cukup serius guys, karena aku pernah mengalami cedera ini juga saat bermain di sini di Liga Indonesia. Nah guys, ini cedera yang bisa menjadi cukup parah kalau tidak langsung di treatment dengan cepat dan dengan baik juga tentunya. Karena kalau ya cedera groin ini bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1-2 bulan. Tapi kalau cedera ini di treatment dengan cepat, ini bisa sembuh dalam seminggu 2 minggu udah sembuh. Nah, kita tahu setelah Maes bermain di Australia, dia mengalami cedera ini groin dan dia ikut balik ke Indonesia tentunya. Dan saat di Indonesia, Maes ini langsung diperiksa oleh ya tim medisnya PSSI dan dibawa langsung buat MRI scan buat ya dilihat apakah cedera groinnya Maes ini parah atau enggak tentunya. Kita tahu dari Pak Marji, hasil dari MRI-nya Maes itu butuh penanganan. Ya berarti Maes ini mengalami cedera groin yang ya cukup belum parah mungkin, tapi membutuhkan segera penanganan. Nah, maka itu Maes kembali langsung ke klubnya, ke FC Twente, untuk langsung di treatment oleh tim medisnya FC Twente ya supaya dia bisa cepat sembuh tentunya. Karena kita tahu tim medis di Eropa, tim medis di sana, dokternya itu pasti mempunyai fasilitas yang standarnya tertinggi. Itu sudah ya standarnya di Eropa tentunya, standar FIFA. Dan ya itulah kenapa Maes juga langsung balik ke klubnya. Seperti juga di timnas Jepang, kalau nggak salah di timnas Jepang, yang satunya itu di timnas Inggris. Itu kemarin di bulan ini Ueda, kalau nggak salah juga Ueda atau siapa ya, itu juga mengalami cedera. Dan di timnas Inggris itu Gordon kayaknya namanya, itu juga mengalami cedera habis pertandingan yang pertama. Dan yang mereka juga sama seperti Maes, langsung kembali ke klubnya, langsung segera di treatment oleh klubnya tentunya, karena ya mereka tahu pasti di klubnya itu ya tahu tentang pemainnya, karena ya selama semusim pemain itu berada di sana, berada di klubnya. Jadi tim medisnya itu selalu analis, selalu ya memberikan data, gimana data perform dari tubuh pemain. Dan ya kalau cedera pasti mereka lebih tahu tentunya. Ya kenapa Maes alasannya langsung balik ke klubnya, karena ya dia butuh treatment yang ya segera tentunya untuk groinnya. Karena kalau nggak di treatment dengan cepat, ya groinnya bisa tambah parah dan recovery-nya bisa sampai 1-2 bulan. Dan kalau itu bisa sampai segitu, nah kita takutnya nanti pas di bulan Juni Maes juga belum fit 100% tentunya, karena
2 bulan off dari pertandingan, dari latihan, itu tentunya sangat mempengaruhi performa dari pemain, stamina, kondisi fisik dari pemain, dan mental juga tentunya. Dan kita nggak mau itu terjadi kepada Mace karena dia adalah aset yang sangat berharga di timnas Indonesia, pemain yang sangat berkualitas. Ya, kita ingin dia secepatnya bisa sembuh, bisa perform lagi, bisa main reguler lagi tentunya. Dan kembali kemarin saat FC Twente melawan Heracles, pertandingan Eredivisie, Mei sudah sembuh dan langsung menjadi starter bermain. Aku nanti kita lihat nanti statistiknya bermain 90 menit atau enggak. Tapi dia bermain sebagai starter dan sudah sembuh guys. Nah, inilah pentingnya penanganan treatment yang cepat dari klub ya, supaya pemainnya bisa cepat sembuh, bisa cepat fit 100% dan ya kembali ke performa seperti sebelumnya. Nah, coba kita lihat statistiknya dari Mace kemarin saat melawan Heracles. Mereka kalah sayangnya. FC Twente harus ya mendapatkan kekalahan, dan ini juga kekalahan kedua. Kemarin lawan Feyenoord juga kalah FC Twente. Nah ya, lawan Heracles mereka kalah juga. Nah, di sini kita bisa lihat Mace mendapatkan rating 6,2, bermain 90 menit juga langsung. Jadi ya dia benar-benar sudah fit. Terus accurate passingnya 81%, 43 passing, dari situ 35 yang akurat. Ini cukup tinggi skornya. Nah, habis itu attack saat menyerang. Nah, sentuhan bola saat menyerang itu 56 kali. Sentuhan di kotak penalti lawan itu kosong. Passes into the final third. Jadi passing dia ke zona terakhir di lawan itu 12 kali. Ini cukup banyak. Akurat long balls itu 42%. Jadi 12 long ball yang dia berikan, ini cukup banyak juga. Tapi yang akurat itu 5. Defense saat dia bertahan, tackles won kosong. Clearance-nya dia 6 kali, headed clearance dengan kepala itu 5 kali, terus intercepsi itu 2 kali, defensive action itu 8 kali, recovery. Jadi saat dia kehilangan bola atau temannya kehilangan bola, dia berhasil merebut bola itu 2 kali, dribble pass 2 kali. Saat duel dia menang 5 kali, kalah 5 kali juga, jadi 50-50. Duel di darat itu 40%, 2 dari 5. Menang duel di udara itu 60%, 3 dari 5, 3 dari 5, dan was fault 2 kali. Jadi dia dipelanggarin 2 kali dan dia memberikan pelanggaran itu kosong. Jadi ini stats yang cukup bagus ya dari Mace, apalagi dia habis pulih dari cedera dan langsung bermain starter dan langsung bermain 90 menit juga. Jadi ini stats yang cukup solid dari back FC Twente dan juga timnas kita. Ini hal yang bagus tentunya, berarti pelatih dari FC Twente ini percaya dengan kualitas Mace Hilgers. Ya, kita doakan saja semoga Mace ya kedepannya bisa bermain terus, bisa bermain reguler, bermain full 90 menit dan bisa kembali ke top performa, karena kita tahu Mace itu bisa bermain jauh lebih baik lagi dari sekarang dan dia pemain yang sangat kualitas, dan aku yakin jika dia nanti kembali ke top performa, dia menjadi pemain yang terbaik, maupun itu di Twente ataupun di timnas Indonesia. Jadi kita tetap terus harus motivasi Mace, memberikan semangat untuk Mace supaya dia bisa ya kembali ke top performa tentunya. Nah guys, inilah yang aku ingin sampaikan di video kali ini, karena banyak dari kalian yang ya request untuk membahas ya kemarin Mace itu cedera apa, karena ya banyak dari kalian yang pasti belum tahu tentang cedera groin, cedera selangkangan. Jadi aku jelaskan ke kalian supaya kalian bisa terupdate tentunya. Dan ya aku juga ceritakan gimana kemarin Mace sudah sembuh dan ya langsung bisa menjadi starter bermain 90 menit dengan FC Twente. Jadi guys, itu yang aku ingin sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika aku update video terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Nah ya guys, insya Allah besok Jumat aku akan upload Obri lagi. Jadi dengan pemain keturunan yang sekarang juga sudah bermain di timnas Indonesia. Jadi stay tune buat itu. And yeah, I see you in the next video. Peace.